Om Om Swastiastu. Swastiastu. Di sini kami akan mempresentasikan hasil breakdown paper yang berjudul Implementasi Grace Daya Model menggunakan metode decision tree dengan algoritma chart untuk prediksi curah hujan berpotensi banjir. Yang ditulis oleh Aulia Hasanah, Sophia Soim, dan Adi Silvia Handayani dari program studi D4 Teknik Telekomunikasi, jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Sriwijaya. Journal of Applied Informatics and Computing, yang disingkat JAIC, volume 5, nomor 2, Desember 2021. ini merupakan nama kelompok kami. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Komang Bisana dengan NIM 2115101063 dari kelas B. Saya Gede Rizpada Masentana dengan NIM 2115101066 dari kelas B. Dan saya sendiri Matius Pratama dengan NIM 2115101077 dari kelas B. Pada bagian overview ini, Grace Diagram proses diagram. Di sini saya akan menjelaskannya berawal dari business understanding, lalu data understanding, selanjutnya data preparation, modeling, evaluation, lalu yang terakhir itu development. Pada bagian business understanding, di sini tahapan fokus pada pemahaman masalah bisnis yang ingin dipecahkan. Langkah ini melibatkan identifikasi masalah, tujuan, serta pemahaman terhadap stakeholder. Selanjutnya yaitu data understanding. Data understanding merupakan tahapan yang dimana data yang kita pahami itu harus dipahami dengan baik. Yang kita dapat itu harus dipahami dengan baik. Langkah ini melibatkan identifikasi sumber daya, pengumpulan data, serta evaluasi kualitas data. Dan yang ketiga, data preparation. Tahapan ini melibatkan persiapan data agar bisa digunakan dalam analisis. Langkah ini melibatkan pembersihan data, transformasi data, serta pemilihan fitur yang penting. Yang keempat itu modeling. Pasti itu modeling. Modeling itu atau algoritma yang tepat yang tepat dipilih untuk mencapai tujuan bisnis. Langkah ini melibatkan pemeliharaan teknik atau algoritma yang tepat serta pengembangan model. Begitu. Lalu yang kelima itu evaluation. Tahapan ini melibatkan evaluasi model untuk menentukan seberapa baik model tersebut dalam memecahkan masalah bisnis. Langkah ini melibatkan validasi model, pengujian model, serta pengukuran performa model. Sebelumnya kan modeling, habis itu model ini akan dievaluasi di bagian evaluation. Baru setelah dievaluasi baru dibawa ke development. Development ini melibatkan implementasi model yang telah dikembangkan dan dievaluasi dalam lingkup bisnis. Langkah ini melibatkan pelaporan hasil, integrasi model ke dalam sistem, serta pemeliharaan model. Lalu pada tujuan business understanding ini terdapat dua analisis, yaitu analisis tujuan dan manfaat. Yang pertama, tujuan analisisnya itu menggali pengetahuan tentang pola intensitas curah hujan yang berpotensi memicu bencana banjir. Tujuan yang kedua, memahami parameter-parameter yang mempengaruhi tingginya intensitas curah hujan. Lalu untuk manfaat analisisnya, yang pertama itu membantu mengembangkan strategi pengurangan risiko bencana banjir. Intinya solusi banjir. Membantu menyiapkan langkah-langkah penanganan bencana yang tepat. Actionnya. Lalu yang ketiga, meningkatkan efektivitas sistem peringatan dini. Sebelum banjir terjadi akan diperingatkan bahwa akan ada banjir, seperti itu. Mendukung perencanaan kota yang berkelanjutan. Dan yang terakhir, meningkatkan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Lalu pada bagian data understanding, ya seperti yang saya tadi bilang, pada bagian tahapan ini mencangkup terkait dengan mengumpulkan data, mendeskripsikan data, dan mengevaluasi kualitas data. Adapun jenis-jenis datanya yaitu seperti sumber data dari BMKG Stasiun Klimatologi kelas 1 Palembang ini, dan tipe datanya data iklim, dan karakteristik datanya itu rentan periodenya 2011 hingga 2020, dan parameter yang digunakan itu suhu, yang dimana suhu ini dilambangkan T
lalu suhu minimum ini Tn, suhu maksimum itu Tx. Kelembaban RH, lama penyinaran matahari itu Ss, dan curah hujan itu Rr. Lalu verifikasi terhadap klasifikasi curah hujan yang berpotensi banjir ini dengan kategori hujan yang dibagi menjadi 5 intensitas berdasarkan nilai ambang threshold BMKG. Yang pertama itu data curah hujan yang memiliki satuan mm per hari. Yang kedua, data terdiri dari tanggal dan nilai-nilai parameter iklim seperti suhu, kelembaban, lama penyinaran matahari, dan curah hujan pada setiap tanggal tersebut. Nah, di sini kategori hujan BMKG terdapat kategori hujannya di sini tidak hujan atau berawan, yang dimana intensitas curah hujannya itu mm per hari, yaitu 0. Jika hujan ringan 0,5 hingga 19,6. Jika hujannya sedang 20 hingga 49,9. Begitu seterusnya. Hingga hujan yang sangat lebat yang berpotensi banjir lebih dari 90 hingga 100. Pokoknya lebih dari 100. Lalu dataset BMKG-nya itu dari tanggal 01 hingga tanggal 13 bulan 1 2012 ini suhu minimum dan suhu maksimumnya sekian. Lalu RH kelembaban dan penyinarannya sekian. Hingga sampai tahun 2020 tanggal 31 bulan 12. Lalu pada data preparation ini akan dijelaskan oleh teman saya, Rispa. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Restu. Di sini saya akan melanjutkan presentasi di bagian data preparation. Seperti yang dijelaskan tadi, data preparation ini merupakan persiapan data sebelum data tersebut diolah dan dimodeling. Data preparation ini dilakukan pada penelitian ini terdiri dari 3 tahap, yaitu data cleaning, data selection, dan data transformation. Yang pertama, data cleaning. Dari dataset yang terdiri dari 3.653 data, hanya terdapat 123 record dengan intensitas hujan lebat dan hujan sangat lebat. Data yang tersisa harus dibersihkan dengan melakukan penghapusan missing value atau data yang kosong dan menghitung nilai pengganti atau disebut juga imputation seperti dengan nilai rata-rata. Nah, di sini ada 7 atribut yang sudah dijelaskan pada sebelumnya oleh Restu dalam meteorologi yang digunakan. Ini merupakan tabel yang tadi. Selanjutnya data selection. Data selection di tahap ini dilakukan analisis dan memilih setiap variabel data yang digunakan. Di antaranya suhu minimum harian, suhu maksimum, suhu rata-rata, dan kelembapan rata-rata. Juga penyinaran matahari dalam 1 hari. Yang kedua, variabel curah hujan harian akan dijadikan label atau kelas dalam proses klasifikasi data mining. Dan yang terakhir, data yang dipilih yang terdiri dari 123 dataset dengan 6 atribut terdiri dari 5 atribut numerikal dan 1 atribut nominal. Berikut merupakan tabelnya. Lalu dilanjutkan dengan data preparation. Nah, dalam data data transformation, di sini dilakukan perubahan data atau format dataset dari Excel menjadi CSV. Dengan dataset ini berisi intensitas hujan lebat diberi dengan angka 0 di sini dan label angka 1 untuk hujan yang sangat lebat. Nah, selanjutnya setelah data preparation tadi dilanjutkan dengan modeling. Seperti yang dijelaskan tadi, modeling ini melibatkan machine learning untuk menentukan teknik data mining, alat bantu data mining, serta algoritma data mining. Penelitian yang dilakukan pada paper ini menggunakan model classification decision tree dengan algoritma chart atau classification and regression tree.
dengan proses build model atau pengolahan data mining dilakukan dengan menggunakan tool JetBrains dengan dasar Python. Nah, teknik modeling dan build model ini dilakukan dengan algoritma chart tadi, membentuk decision tree dengan kriteria pemecahan gain information. Yang pertama, langkahnya menentukan akar atau rootnya, lalu menghitung gain information masing-masing calon cabang dengan rumus nanti akan saya tampilkan. Yang ketiga, memilih atribut dengan gain information yang mempunyai nilai terbesar sebagai splitting atribut yang akan dipilih sebagai cabang. Dan yang terakhir, terus diulangi langkah 2 dan 3 hingga terdapat lead node. Nah, ini merupakan rumus yang tadi saya katakan untuk perhitungan gain information. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Wibi pada tahap modeling. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan pada tahapan modeling dari CrisDM. Dari hasil modeling chart ini, yaitu di mana chart adalah classification, regression, and regression tree. Di mana di sini pada tahap modeling ini kita menggunakan metode seperti pohon, seperti gambar di samping, di mana hasil dari proses modeling adalah visualisasi pengolahan data pada algoritma chart yang menghasilkan 17 node seperti kotak-kotak gambar di samping dan 18 lip atau daunnya dengan tingkatan kedalaman 13 level. Pada root node memiliki splitting kriteria pada atribut kelembaban rata-rata kurang dari 88%, di mana seperti gambar di samping yaitu paling atas dengan kelembaban rata-ratanya sama dengan 88%. Jadi setelah proses splitting ini menghasilkan dua ruas, yaitu satu internal node dan satu leaf node, di mana pada leaf node atau ruas kanan dari node tersebut menghasilkan sebuah keputusan bila kelembaban rata-rata lebih dari 88%. Maka intensitas curah hujan berpeluang dengan kriteria hujan lebat. Kemudian pada internal node dari ruas kanan dilakukan proses splitting lebih lanjut pada atribut lama penyinaran dari matahari. Seperti pada next slide, saya akan menjelaskan hasil dari pengolahan data algoritma chartnya. Nah, pada tahapan berikut yaitu evaluasi evaluation, di mana pada tahapan evaluasi ini dilakukan pada tahap ini menggunakan Completion matrix. Seperti yang kita tahu, matriks adalah sebuah metode matematika yaitu kolom dan baris, di mana parameter yang digunakan untuk evaluasi ini adalah akurasi, presisi, dan rekal. Seperti gambar di bawah menggunakan rumus-rumus dari akurasi, rekal, dan precision, di mana hasil evaluasi ini menunjukkan bahwa algoritma chart ini memiliki tingkat akurasi sebesar 89,4% dengan jumlah prediksi yang benar yaitu 110 dari data testing 123 menggunakan perhitungan seperti rumus berikut, yaitu pada rumus pertama yaitu akurasi sama dengan jumlah klasifikasi benarnya dibagi dengan total sampel testing yang diuji dikali dengan 100%. Karena kenapa kita menggunakan 100%? Karena kita mencari tingkat akurasinya dengan satuan persenan. Lanjut yaitu rumus rekal sama dengan true positifnya dibagi dengan true positif ditambah false negatif dikali 100%. Dan rumus yang terakhir yaitu precisionnya sama dengan true positif dibagi dengan true positif ditambah dengan false positif dan dikali 100%. Seperti gambar yang di kanan atau di samping, yaitu gambar confusion matriksnya, di mana kita tahu saya jelaskan tadi yaitu matriks terdiri dari kolom dan baris, di mana terdapat 123 data seperti yang saya jelaskan tadi, terdapat 107 data yang valid seperti gambar di samping, yaitu terdapat 107 data yang akurasinya benar
dengan keterangan yaitu hujan lebat dan hujan sangat lebat pada bawahnya yaitu 8, pada bagian kanan dari 107 yaitu 5 dengan keterangan hujan sangat lebat, dan angka terakhir yaitu 3. Jadi pada data confusion matrix ini terdiri 123 data dengan prediksi kebenarannya yaitu hujan lebat dengan nilai 107. Lanjut pada tahapan evaluasi. Masih di tahapan evaluasi, di sini terdapat review proses dan determine next step. Di mana pada review proses ini kita mereview hasil atau proses-proses yang sudah kita jalani tadi atau kita evaluasi tadi, di mana model yang dibandingkan dengan hasil klasifikasi sebenarnya untuk mendapatkan informasi sebuah perbandingan dari confusion matrix dan chartnya atau tree yang tadi. Dalam hal ini, confusion matrix digunakan untuk melihat akurasi, presisi, dan rekal model sesuai dengan rumus yang saya jelaskan tadi. Dan determine next step atau perintah untuk tahapan selanjutnya dari hasil evaluasi ini dapat dilihat bahwa model memiliki tingkat akurasi yang cukup tinggi, yaitu kurang lebih sama dengan 88%. Itu merupakan angka yang cukup tinggi ya, akurasinya benar. Namun perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut untuk memastikan keandalan dari modelnya. Dan langkah selanjutnya adalah menentukan fine tuning pada model dan menguji kembali untuk memastikan keakuratan dan keandalannya. Lanjut ke tahapan terakhir dari CRISP-DM yaitu deployment, di mana pada deployment kita masih menggunakan metode determine next step-nya, yaitu dari hasil evaluasi yang tadi dapat dilihat bahwa model memiliki tingkat akurasi yang cukup tinggi. Hampir sama penjelasannya dengan pada evaluasi, namun perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut memastikan keandalan dari modelnya. Dan langkah selanjutnya untuk melakukan fine tuning pada model dan menguji kembali untuk memastikan keakuratan dan keandalannya. Jadi kesimpulan dari implementasi dengan metode chart ini untuk menentukan curah hujan, pada kesimpulannya dilakukan klasifikasi data curah hujan menggunakan metode decision tree atau algoritma chart, klasifikasi and regression tree dengan teknik data mining dari CRISP-DM. Seperti tahapan-tahapan sudah kita jelaskan tadi, yaitu dataset terdiri dari 6 atribut, yaitu suhu rata-rata dan suhu min, suhu max, kelembaban, lama penyinaran dari matahari, dan curah hujan yang bersumber dari data curah hujan data BMKG. Dari 3.653 dataset, curah hujan hanya 123 record yang dikotomi curah hujan yang berintegritas hujan lebat dan hujan sangat lebat. Namun dari hasil pengujian algoritma ini memiliki kinerja yang cukup baik dengan akurasi sebesar 9,4% dengan rumus-rumus dan penjelasan yang sudah kita jelaskan tadi. Dengan evaluasi dan validasi menggunakan parameter uji confusion matrix seperti yang saya jelaskan pada slide yang lalu. Dari perolehan akurasi tersebut terdapat bahwa jumlah prediksi yang benar adalah 110 data dari jumlah total data uji yaitu 123 data. Dari penelitian ini bisa menjadi acuan dalam membuat software maupun hardware yang bisa kita gunakan untuk mengklasifikasikan curah hujan dalam sektor-sektor seperti pertanian maupun deteksi banjir. Jadi, terima kasih atas kesempatannya, atas presentasi ini. Jika ada salah kata atau hal-hal yang kurang berkenan dari saya maupun kelompok saya, kami minta maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi Santi Santi.